Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan pujian syukur kita hari ini kita dapat bertemu berkumpul dalam rangka mempelajari tentang hadis arba'in. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau yang akhir zaman. Baik, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membaca dari kitab hadis arba'in, hadis awal, hadis yang pertama yang akan kita bacakan sebagai berikut. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari hadis ini dan memperoleh pengetahuan dapat kita amalkan dan berberkah dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya adalah dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya segala perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang ada sesuatu yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia atau mengawini wanita, maka hijrahnya ke arah sesuatu yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua orang imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Usaid Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab paling sahih di antara kitab-kitab yang dikarang. Jadi pada kesempatan kali ini kita membacakan hadis yang berkenaan tadi dengan niat ya. Jadi nama amalu bin niat. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mencoba mengetahui isi daripada hadis tersebut. Yang pertama kandungannya adalah niat merupakan syarat diterima atau tidaknya amal perbuatan. Jadi kalau orang beramal itu harus niatnya ikhlas karena Allah. Kalau tidak, maka nanti amalnya itu tidak diterima dan amal ibadah kita tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah. Kalau orang mau sholat maka harus niatnya itu lillahi ta'ala. Kalau sholatnya itu niatnya bukan karena Allah, hanya ingin minta pujian orang lain, nah maka nanti sholatnya itu tidak sah, tidak akan mendapatkan pahala. Kalau misalnya menyumbang duit di masjid, niatnya untuk pamer,
pamer misalnya dengan orang lain, nah itu ada berpahala tuh. Duitnya habis, pahalanya tidak dapat. Dan kalau sholat tidak berniat, tidak ada pahalanya. Jadi harus diniatkan dulu sebelum kita melaksanakan sholat. Dulu niat kan, nawaitu doa, fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitu doa lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Nah, bisa diniatkan dulu. Sebab kalau kita tidak berniat nanti bisa tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Puasa berniat, nanti kalau tidak berniat bisa tidak puasanya. Berlapa-lapa puasanya tapi kada dapat pahala. Bisa jadi kalau niatnya salah maka akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat itu dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Jadi kalau Anda berniat itu sebelum kita mengerjakan, misalnya berwudu, kita berniat dulu dalam hati pada saat kita membasuh muka. Kalau kita ucapkan itu namanya lafaz niat yang disunahkan. Tapi dalam hati kita berniat, misalnya sengaja mengambil air wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, atau dalam hatinya sengaja berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Jadi pada saat kita mengerjakan sesuatu dalam hati kita ingat kepada Allah, berniat. Sama dengan waktu kita sholat. Pada saat kita takbir dalam hatinya kita berniat, sengaja aku sholat misalkan maghrib ikut imam atau 3 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Itu adalah tempatnya di dalam hati. Pada awal pelaksanaan kita mengerjakan sesuatu. Bila kita kada berniat, maka kada dapat pahala. Sholat ada tidak pakai niat, atau niatnya minta puji orang lain, niatnya yang salah, supaya dipadakan orang penyembahyang, supaya pada orang alim, itu berarti niatnya tidak benar. Yang ketiga, ikhlas dan membebaskan diri semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Harus ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau kita beribadah itu nanti untuk minta pujian orang lain atau ingin minta sanjungan, pamer dan sebagainya, itu berarti kita tidak ikhlas. Kita menyumbang, dipanggil wartawan, nanti misalnya dipadahkan, misalnya kan supaya dihabarakan semuanya, supaya orang memilih kita, misalnya jadi anggota dewan, supaya orang memilih kita, berarti kita itu pada ikhlas. Semata-mata minta pujian manusia supaya orang memilih pada kita, pada ikhlas kita. Jadi kita itu harus ikhlas beribadah. Ada kalau orang melihat adakah sama aja kita. Kalau kamu bila ada orang melihat, maka kita menyembah. Bila orang dendam lihat, kita toler menyembah. Bila ada orang melihat, kita beri 100.000. Bila ada orang melihat, kita beri 1.000. Nah, itu berarti kita kada ikhlas lagi melihat manusia aja. Atau bila sholat, bila ada orang melihat, bagus bacanya. Bila orang ada melihat, laju benar bacanya, kada dapat bacaan lagi. Nah, itu juga tidak ikhlas. Atau puasa, ada orang puasa bila di rumah minum, itu salah banget, itu batal kalau puasanya. Ada ikhlas, minta pujian dia. Yang keempat, seorang mukmin itu akan diberikan ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Makin dia ikhlas pada Allah,
makin besar pahalanya. Ibarat sholat itu kalau kita umpamakan kurang lebih kan, misalnya aja kalau misalnya 100 pahalanya, makin banyak kita ingat pada Allah, makin ikhlas, makin tinggi nilainya. Ada yang 90, ada yang 80 kan, berdasarkan kadar keikhlasannya. Kalau misalnya amal ibadahnya ini ada ikhlas, nah bisa pahala, malah bisa jadi dosa. Itu namanya orang yang tidak ikhlas itu minta pujian manusia, itu termasuk syirik khafi, syirik yang samar kayak semut yang hilang malam berjalan di padang gelap di atas batu hitam, itu ada kelihatan. Itu termasuk syirik, menyekutukan Allah. Kemudian semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi dengan niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Maka hukumnya boleh. Tapi kalau kita niatnya pada saat makan bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan untuk menguatkan badan, untuk taat kepada Allah, maka akan ada pahalanya. Makan kita itu minum sama aja. Kalau kita minum itu boleh aja, kita minum asal jangan yang dilarang, itu haram. Minum yang dihalalkan, yang boleh. Kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Minuman dan makanan yang dibolehkan. Tapi kalau kita niatkan minumnya itu untuk menguatkan tubuh, beribadah pada Allah, itu bisa menjadi ladang pahala kita. Tidur itu kan hukumnya mubah. Tapi kalau tidurnya itu supaya kita nanti bangunnya itu kuat, tahajud, kuat ibadah, berarti tidurnya dalam berpahala. Berdoa kan sebelum tidur kita baca wiridnya, dan bangunnya kita juga membaca doa, baca zikir, maka itu semuanya nanti bernilai ibadah. Apalagi dihususkan semata-mata berniat untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian yang membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan itu adalah niat. Kalau kada berniat, dikira adat aja, sehingga tidak ada pahalanya. Contohnya kayak mandi itu kan adat kebiasaan. Tapi kalau kita mandi, kita niatkan misalnya hari Jumat untuk hadiri sholat Jumat, itu dapat pahala. Makan, minum termasuk adat kebiasaan kita kan makan. Tapi kalau niatkan untuk mendapatkan ibadah kepada Allah, itu akan jadi pahala. Berpakaian kan, itu ada kebiasaan. Tapi kalau kita niatkan untuk menutup aurat, itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita ada berniat pakai aja bajunya ya biasa aja. Tapi kalau niatnya untuk mencari keridhaan Allah, ikhlas pada Allah, menjalankan perintah Allah, menutup aurat, itu akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketujuh, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman. Karena iman merupakan pekerjaan hati. Jadi iman itu ada tiga, ada hati, ada perkataan, dan perbuatan. Iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau kita berniat itu kita menjalankan ibadah hati. Kalau misalnya dalam salat itu ada tiga ibadahnya. Ada hati, kita berniat, kemudian ada kita di lisan, kita membaca bacaan salat, misalnya baca surah Al-Fatihah, doa-doanya, doa tasyahud, umpamanya baca selawat. Nah, itu kan termasuk perbuatan di lidah. Dan kemudian ada juga diamalkan dengan perbuatan, kita berdiri, sholat, ruku, ya kan? Nah, sujud. Jadi kalau kita sholat itu juga misalnya merupakan tanda orang beriman, ya kan? Dalam hati kita niatnya harus khusyuk, ikhlas. Kemudian membaca surah-surah Fatihah, surah pendek dan bacaan lainnya, dan juga kita mengamalkan perbuatan yang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang namanya niat itu merupakan bagian daripada iman kita, ya kan?
Misalnya tadi iman ada yang di hati, ada yang di lidah, dan ada yang di perbuatan-perbuatan. Ya, barangkali itu saja dulu untuk pertemuan mengenai niat. Hadis yang berkenaan dengan niat, hadis yang pertama, hadis awal. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita dapat membahas lagi hadis yang kedua, ya, sambungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.